Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi di mata kuliah psikologi gender. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan teori-teori gender. Pada pembahasan kali ini kita tidak akan membahas semua terkait dengan teori gender karena akan ada banyak sekali. Pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa di antaranya, yaitu terkait dengan teori biopsikologi, teori psikobiologi, teori psikoanalisa, teori belajar sosial, dan juga pendekatan adaptasi peran. Yang pertama terkait dengan pendekatan psikobiologis. Pada pendekatan ini berasumsi bahwa perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu berasal dari kecenderungan biologis. Nah, perbedaan ini merupakan akibat dari pengaktifan dan juga pengorganisasian hormon-hormon di otak. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan manifestasi dari adanya perbedaan perbawaan ataupun faktor bawaan biologis, ya teman-teman. Nah, eh, perbedaan ini meliputi perbedaan gen, hormon, struktur, dan fungsi otak yang dikatakan merupakan penyebab perbedaan kemampuan kognitif, perilaku, bahkan perbedaan peran gender, ataupun orientasi seksual hingga identitas gender. Nah, prinsip-prinsip biologis yang dapat kita gunakan untuk memahami perilaku sosial itu ada tiga. Yang pertama terkait dengan peran gender. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peran gen atau genetis ini, perbedaan genetis ini dapat mengakibatkan perbedaan perilaku pada manusia, ya teman-teman. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang kembar identik yang dapat dikatakan memiliki kecenderungan persamaan genetis yang hampir sama gitu ya, hampir 100% kesamaannya karena mereka berasal dari sel telur yang sama, itu kemiripannya lebih besar atau mereka memiliki kecenderungan persamaan perilaku yang lebih besar dibandingkan individu yang kembar namun tidak identik. Dan perilaku individu yang tidak kembar identik itu memiliki persamaan yang lebih besar dibandingkan saudara yang mereka tidak kembar gitu ya, saudara sekandung namun tidak kembar. Nah, penelitian terkait dengan peran gender ini juga ditemukan dalam hal relasi seksual atau orientasi seksual, di mana individu yang merupakan kembar identik memiliki kecenderungan untuk memiliki orientasi seksual yang sama atau homoseksual itu lebih besar 20-25% dibandingkan individu yang kembar namun tidak identik yang memiliki kecenderungan untuk memiliki perilaku seksual yang sama itu kurang dari 10% gitu teman-teman. Nah, berikutnya terkait dengan hormon. Hormon merupakan zat kimiawi yang diproduksi oleh sistem endokrin kita, sistem endokrin dalam tubuh, yang bersirkulasi di seluruh tubuh. Ketika kita berbicara terkait dengan hormon, hormon perempuan itu merupakan hormon estrogen, sementara hormon laki-laki itu adalah hormon androgen. Dan salah satu hormon androgen itu adalah testosteron. Nah, sebenarnya pada laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hormon yang sama gitu ya. Laki-laki juga memiliki androgen dan estrogen, perempuan pun juga sama. Namun yang membedakan adalah kadar jumlahnya saja yang berbeda gitu ya. Dan hormon ini mempengaruhi otak, sistem imun hingga kesehatan secara keseluruhan. Hormon testosteron itu berkaitan dengan karakteristik seperti frustasi, tidak sabar, pun juga impulsif. Nah, salah satu kasus yang berkaitan dengan hormon adalah congenital adrenal hyperplasia atau CAH. Gangguan ini merupakan sebuah gangguan genetis karena kerusakan fungsi adrenal gland. Adrenal gland merupakan bagian otak yang berfungsi untuk mengatur kadar hormon atau produksi hormon dalam tubuh. Dan juga yang mengakibatkan berlebihnya jumlah hormon androgen semenjak masih dalam kandungan serta kurangnya kadar kortisol. Gangguan ini berdampak pada kemampuan laki-laki, anak laki-laki dan juga perempuan. Itu juga memiliki dampak pada alat genital
perempuan, di mana anak perempuan yang memiliki gangguan CAH ini akan disalah kira sebagai anak laki-laki karena alat kelaminnya mengalami perubahan menjadi menyerupai laki-laki, sementara anak laki-laki tidak mengalami gangguan perubahan penampakan alat genital, tetapi dia akan mengalami gangguan yang lain disebabkan karena kelebihan hormon androgen ini. Nah, eh, penemuan lain terkait dengan kadar testosteron ini juga berkaitan dengan perilaku agresif, di mana individu yang memiliki kadar estrogen, kadar testosteron tinggi ini berhubungan dengan perilaku agresif atau ditemukan memiliki kecenderungan untuk lebih mungkin melakukan tindakan agresif dibandingkan individu yang kadar testosteronnya lebih sedikit atau lebih kecil. Namun ini tidak bisa langsung dikatakan bahwa hormon testosteron itu menjadi penyebab perilaku agresif karena perilaku agresif sendiri ini sangat kompleks penyebabnya, tidak hanya semata-mata berasal dari kadar hormonal manusia. Nah, prinsip yang ketiga atau aspek yang ketiga ketika kita berbicara faktor biologis dalam kaitannya dengan perilaku sosial manusia adalah anatomi otak. Berbagai penelitian telah dilakukan gitu ya, tetapi belum menemukan hasil yang cukup pasti ataupun hasil yang cukup fix gitu ya teman-teman terkait dengan perbedaan anatomi ini ataupun perbedaan bagian otak kaitannya dengan perilaku laki-laki dan perempuan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa dikatakan bahwa misalnya laki-laki lebih aktif atau lebih banyak menggunakan otak kanan sementara perempuan lebih banyak menggunakan otak kiri ataupun sebaliknya. Penemuan terkait hal ini tuh belum belum pasti gitu. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Lenroot dan Kate pada tahun 2010 itu menemukan bahwa penelitian pada aktivasi bagian otak untuk suatu tugas yang sama pada perempuan dan laki-laki itu memperlihatkan bagian otak yang berbeda yang aktif. Maksudnya gini, laki-laki dan perempuan diberikan tugas yang sama, namun bagian otak yang aktif antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu menggunakan strategi yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah tugas yang sama, gitu ya, sehingga aktivasi bagian otaknya pun berbeda. Nah, ketiga hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada peran biologis dalam perilaku manusia, gitu ya, atau ada perbedaan biologis yang mengakibatkan perbedaan perilaku dalam manusia. Namun, penelitian yang lebih mendalam terkait dengan hal ini masih perlu untuk dilakukan. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan anatomi dan fungsi otak, kita akan berbicara terkait dengan bagaimana perilaku manusia itu dihasilkan dari fungsi otak yang berbeda, gitu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa otak manusia itu bekerja secara kolateral, artinya kontralateral yang artinya bagian otak kanan itu mengendalikan bagian tubuh sebelah kiri, sementara otak sebelah kiri mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Nah, bagian otak kanan itu berfungsi pada fungsi-fungsi misalnya emotional expression, terus kemudian juga kemampuan spasial, kemampuan musik, kreativitas pun juga terkait dengan dimensi ruang, terus juga holistic thinking mode atau model pemikiran yang sifatnya holistik yang menyeluruh gitu ya, teman-teman. Sementara kalau otak sebelah kiri itu berkaitan dengan fungsi-fungsi berpikir logis, analitis, kemampuan saintifik, matematis, language, dan sebagainya. Jika kita berbicara terkait hormon manusia, hormon ini bisa dihasilkan oleh sebuah kelenjar namanya kelenjar gonad, ya. Dan hormon pada laki-laki dan perempuan itu jumlahnya atau kadar yang lebih dominan dalam laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan itu memiliki hormon ovarium yang memiliki kadar estrogen yang lebih tinggi dibandingkan kadar testosteronnya. Sementara laki-laki, hormon yang lebih dominan adalah hormon testis yang memiliki konsentrasi testosteron yang lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Dampaknya, eh, dampak hormon estrogen ini juga berdampak pada fungsi kognitif manusia, di mana
aktivasi hormon ovarium itu akan memicu perubahan. Misalnya ketika teman-teman sedang berada pada menstruasi, itu yang dimana kadar hormonnya tidak stabil gitu ya, teman-teman itu juga akan mengalami perubahan mood gitu ya. Dan ini juga akan mempengaruhi hasil tes parsial di mana individu yang kadar estrogennya sedang tinggi itu cenderung memiliki eh, hasil tes parsial lebih tinggi dibandingkan ketika dia kadar estrogennya lebih tinggi. Selain itu, kadar hormon estrogen ini juga berdampak pada kemampuan verbal, di mana ketika hormon estrogen ini tinggi, mereka akan lebih fasih secara verbal, dan juga penguasaan perbendaharaan katanya juga lebih meningkat dibandingkan ketika kadar estrogennya ini sedang rendah. Selanjutnya, hormon androgen juga berdampak pada fungsi kognitif laki-laki dan perempuan gitu ya teman-teman. Nah, pada laki-laki bila dia kadar hormon testosteronnya rendah, dia akan mengalami peningkatan kemampuan tes spasial. Sebaliknya pada perempuan, ketika eh, individu perempuan mengalami peningkatan kadar testosteron atau kadar testosteronnya pada taraf yang tinggi atau pada level yang tinggi, dia akan lebih berprestasi daripada individu perempuan dengan kadar testosteron yang rendah. Hasil penelitian pada individu yang mengalami gangguan uh, congenital adrenal hyperplasia atau CAH, congenital adrenal hyperplasia atau CAH, individu perempuan yang mengalami gangguan ini atau mengalami peningkatan kadar testosteron itu ditemukan memiliki kemampuan uh, fungsi spasial atau tes spasial yang lebih tinggi dibandingkan pada individu perempuan yang tidak mengalami gangguan ini. Sementara laki-laki yang mengalami gangguan ini dia justru mengalami penurunan fungsi kemampuan spasialnya dibandingkan individu laki-laki pada umumnya. Nah, eh, hilangnya kemampuan, hilang apa ya dampak lain dari eh, hilangnya androgen atau menurunnya kadar testosteron pada laki-laki itu juga berdampak pada peningkatan kemampuan verbal. Individu laki-laki yang menjalani TRT atau testosteron replacement therapy selama 6 bulan, dia akan mengalami peningkatan ingatan verbal dan juga mengalami kemampuan spasial. Nah, pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa ada peran faktor biologis pada perbedaan jenis kelamin. Eh, Pendekatan ini membantu mengidentifikasi fungsi-fungsi yang sangat mendasar bagi manusia untuk bertahan hidup. Selanjutnya terkait dengan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini tentu saja kita kaitkan dengan tokohnya yang sangat terkenal yaitu Freud gitu ya teman-teman. Dengan salah satu teori yang terkenal dari Freud ini terkait dengan unconsciousness atau ketidaksadaran. Namun ada teori lain yang cukup uh, terkenal juga dalam kajiannya Freud yaitu terkait dengan perkembangan seksual anak. Perkembangan seksual anak yang dikemukakan oleh Freud itu ada 5. Yang pertama oral, kemudian anal, terus falik, laten, dan genital. Nah, pada tahap ketiga atau fase falus atau falik ini yang terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun, seorang anak akan mulai mengenal peran gender, di mana anak akan mulai menyadari bahwa ada perbedaan genital antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki penis atau hanya laki-laki yang memiliki penis, sementara perempuan tidak. Dan pada akhirnya perempuan yang menyadari ini atau anak perempuan yang menyadari ini dia akan memunculkan perasaan inferior. Nah, pada tahap ini anak laki-laki akan mengalami yang namanya Oedipus kompleks atau Oedipal kompleks, di mana dia akan mulai muncul rasa ketertarikan kepada ibunya dan menganggap ayahnya ini sebagai rival. Namun, uh, karena menyadari bahwa dia tidak mampu untuk mengalahkan sosok ayah, pada akhirnya dia memunculkan perasaan kecemasan gitu ya, rasa kecemasan yang muncul karena ketidakberdayaannya menghadapi sosok ayah. Nah, untuk mengatasi rasa kecemasan ini, dia akan menekannya
dengan mengidentifikasikan dirinya untuk menyerupai si ayah gitu ya. Nah, pada tahap inilah dia mulai memunculkan uh, persepsi peran maskulin atau terbentuknya identitas maskulin pada anak laki-laki gitu ya. Dan dia akan memandang sosok perempuan itu sebagai sosok yang inferior karena dia mencontoh si ayahnya. Sementara pada anak perempuan akan mengembangkan yang namanya electoral complex. Pada dasarnya electoral complex itu mirip gitu ya dengan Oedipus complex atau Oedipal complex, di mana anak perempuan ini mulai memunculkan rasa ketertarikan kepada sosok ayah dan adanya rasa kecemburuan kepada ibu. Nah, dia juga menyalahkan ibunya karena tidak memiliki penis, ya teman-teman. Untuk mengatasi kecemasan ini, dia mencoba untuk mengidentifikasikan dirinya kepada sosok ibu, untuk menjadi ibu gitu ya, dan menunjukkan penampilan meningkatkan gitu ya, atau memperindah penampilan fisik, berusaha untuk menunjukkan ke sexual attractiveness untuk menarik laki-laki. Nah, bagaimana laki-laki, anak laki-laki dan perempuan ini menyelesaikan permasalahan atau kecemasannya? Nah, pada akhirnya nanti akan mengimplikasikan bagaimana seksualitasnya di masa mendatang, pun juga terkait dengan relasi interpersonal di masa yang akan datang. Terkait dengan teori psikoanalisis, ini ada pertentangan dari banyak pihak gitu ya. Salah satunya adalah dari Karen Horney yang juga merupakan tokoh psikoanalis. Menurut Horney, penis envy atau kecemburuan akan penis yang dikemukakan oleh Freud itu tidaklah secara harfiah memiliki kecemburuan pada alat genital penis, tetapi dari manifestasi yang dimiliki laki-laki karena memiliki penis, yaitu terkait dengan uh, status, terkait dengan power yang melekat pada sosok laki-laki ini gitu ya. Perempuan mengalami memiliki kecemburuan karena laki-laki lebih diuntungkan, laki-laki lebih dominan, dan itu karena dia memiliki penis gitu ya teman-teman. Bukan cemburu pada penisnya, tetapi status dan dominasi dan kekuatan atau power yang melekat pada laki-laki. Nah, selanjutnya terkait dengan teori belajar sosial. Teori ini dikemukakan oleh Robert Bandura gitu ya, terkait dengan bagaimana lingkungan dan sosial itu mempengaruhi perilaku manusia gitu ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan teori sosial atau teori belajar sosial, ada dua hal eh, yang sangat melekat. Yang pertama terkait dengan model dan juga reinforce. Seorang anak belajar dari lingkungannya gitu ya dengan cara memodel atau meniru perilaku-perilaku dari orang tua, dari saudara, dan juga dari lingkungan sekitar gitu ya. Dengan memodel ini atau dengan meniru ini, anak-anak akan belajar perilaku apa yang harus dia eh, buat, apa harus dia produksi gitu ya teman-teman. Pun juga terkait dengan peran gender, apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia bersikap, dan juga bagaimana dia bertindak. Nah, eh, seorang anak tidak hanya meniru, tetapi juga ada peran penguatan di sana atau peran reinforcement. Ketika sebuah perilaku dia produksi dan dia mendapatkan penguatan positif, dia akan mengulang perilaku yang dihasilkan. Sementara ketika dari perilaku yang dia lakukan, dia mendapatkan reinforcement yang sifatnya negatif, berupa punishment misalnya, dia akan cenderung tidak mengulang perilaku tersebut. Nah, kondisi apa sih yang mempengaruhi belajar melalui observasi gitu ya? Perilaku ini akan terproduksi secara berkelanjutan ketika ada hubungan positif antara pengamat atau anak dengan model, misalnya kayak orang tua. Eh, Ketika hubungan antara orang tua dan anak positif, ketika dia melihat sosok positif pada orang tua yang dimodel, dia akan cenderung untuk menirukan atau memproduksi perilaku yang dicontohkan. Nah, pun juga terkait dengan konsekuensi dari perilaku tersebut. Misalnya, ketika anak itu mendapatkan reward dari perilakunya, dia akan cenderung mengulangi perilakunya. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan konsekuensi yang negatif, dia cenderung akan untuk tidak mengulang perilakunya. Nah, pun juga terkait dengan model. Model di sini adalah kecenderungan model yang memiliki kekuasaan gitu ya, teman-teman. Kayak misalnya seorang anak itu akan cenderung meniru perilaku orang tua yang dianggap disegani ataupun kakak gitu ya. Dia melihat sosok kakak sebagai sosok yang disegani, sosok yang memiliki kekuasaan lebih, maka dia akan cenderung menirunya. Nah, yang terakhir,
seorang anak itu akan cenderung untuk meniru orang tua dengan jenis kelamin yang sama. Ketika anak perempuan dia akan cenderung meniru atau memodel seorang ibu, sementara kalau anak laki-laki dia akan cenderung memodel sosok ayah. Nah, dari teori belajar sosial ini pada akhirnya memunculkan yang namanya sosialisasi peran gender. Eh, Sosialisasi peran gender ini berkaitan dengan eh, penanaman nilai-nilai penanaman sosial terkait dengan peran gender apa sih yang ideal atau peran gender apa sih yang harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Sosialisasi peran gender ini dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Tiga di antaranya terkait dengan pengaruh orang tua, pengaruh orang lain, juga aspek lain dalam lingkungan gitu ya. Eh, Pengaruh orang tua sangat besar kaitannya dengan sosialisasi peran gender. Ketika kita masih kecil hingga kita berangkat ke beranjak dewasa hingga saat ini ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu diperlakukan sebagaimana seharusnya menurut mereka laki-laki dan perempuan diperlakukan gitu ya. Misalnya seorang laki-laki dianggap harus kuat, seorang laki-laki diajar secara lebih keras untuk menunjukkan kekuatannya, sementara perempuan diperlakukan secara lebih lembut dan sebagainya gitu ya. Eh, Pun juga terkait dengan misalnya mainan dan sebagainya, nanti kita dibahas selanjutnya. Ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pun juga terkait dengan pengajaran emosi, misalnya seorang laki-laki itu diajarkan untuk tidak menangis gitu ya, atau diajarkan untuk tidak secara ekspresif menunjukkan emosinya. Sementara kalau perempuan dia akan diajarkan untuk lebih ekspresif menunjukkan emosinya gitu ya. Nah, peran yang kedua terkait dengan pengaruh orang lain. Ketika misalnya orang tua memberikan apa ya, memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara sama, eh, peran lain itu pengaruh lain itu datang dari lingkungan sekitar, misalnya dari keluarga yang besar gitu ya, dari paman, dari kakek, nenek, ataupun tetangga gitu ya. Ini juga memegang peranan penting terkait dengan sosialisasi peran gender, karena masyarakat itu sudah memegang sebuah konsep terkait dengan gender yang pada akhirnya akan disosialisasikan kepada anak-anak. Gitu ya. Pun ketika orang tuanya sudah punya konsep gender yang netral, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan diperlakukan secara sama, itu bisa saja tidak, itu bisa saja berdampak tidak maksimal gitu ya, karena ada pengaruh lain dari lingkungan tersebut. Nah, aspek-aspek yang berkaitan ini misalnya terkait dengan mainan. Mungkin dari dulu hingga sekarang kita diberikan mainan sesuai dengan jenis kelamin kita atau gender kita gitu ya. Kayak misalnya anak laki-laki dengan mainan pistol-pistolannya, mobil-mobilannya, pesawat dan sebagainya. Sementara anak perempuan dengan boneka, dengan masak-masakan dan sebagainya. Itu pada akhirnya kan membentuk pola pikir atau peran gender yang tertanam kepada anak itu seorang perempuan harus bekerja di rumah misalnya karena dari kecil dia sudah ditanamkan mainan masak-masakan dan mainan masak-masakan ini identik dengan peran di rumah, boneka identik dengan peran untuk mengasuh anak dan sebagainya gitu ya. Sementara laki-laki diberikan mainan misalnya pistol-pistolan, mobil-mobilan, pesawat dan sebagainya yang menunjukkan bahwa seorang anak laki-laki itu harus lebih banyak di luar, mencari nafkah dan sebagainya gitu ya. Nah, dari mainan ini juga pada akhirnya menjadi media untuk sosialisasi peran gender. Pun juga misalnya terkait dengan buku, cerita anak gitu ya. Cerita anak pun kayak misalnya cerita Princess, Cinderella dan sebagainya itu kan sudah sangat tampak sekali bahwa eh, antara laki-laki dan perempuan itu memiliki peran gendernya masing-masing. Di mana laki-laki itu merupakan sosok yang pelindung, dia sosok yang dominan, menyelamatkan putri, sementara putri ini adalah sosok yang diselamatkan, sosok yang lemah lembut, pemulai, dan sebagainya gitu ya. Nah, aspek lain misalnya terkait dengan film, dengan media, tontonan, dan sebagainya gitu. Itu sistemnya juga sama, bahwa mereka menciptakan peran-peran gender antara laki-laki dan perempuan gitu ya, teman. Dan membedakan peran gender dan juga gender laki-laki dan juga perempuan. Nah, terakhir terkait dengan pendekatan adaptasi peran, di mana eh, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan itu muncul sebagai bentuk adaptasi atas persoalan-persoalan reproduksi
dan juga usaha untuk mempertahankan hidup yang dihadapi oleh leluhur kita gitu ya. Teori ini berasal dari teori evolusinya Darwin, di mana semua binatang, semua makhluk hidup, termasuk manusia gitu ya, terlibat dalam sebuah proses yang namanya struggle for existence. Sebuah proses di mana kita berusaha untuk mempertahankan diri, untuk survive dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, akibat usaha untuk bertahan hidup ini ada variasi bawaan dalam sebuah spesies, di mana laki-laki dengan segala macam tantangannya, dengan segala macam eh, apa namanya lingkungannya yang harus dihadapi untuk bertahan hidup itu pada akhirnya mengarahkan bagaimana seorang laki-laki itu harus bertindak, dan itu terus menerus hingga sekarang gitu ya. Pun juga perempuan mereka memiliki tantangan yang berbeda untuk bertahan hidup, dan itu juga menghasilkan atau menimbulkan perilaku yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Teori evolusi Darwin juga berbicara terkait dengan seleksi alam, di mana individu yang mampu beradaptasi, di mana individu yang mampu mempertahankan diri dari berbagai macam tantangan, dia akan mampu untuk bertahan. Sementara individu yang tidak mampu beradaptasi, dia tidak mampu menghadapi tantangan yang ada, pada akhirnya dia akan punah gitu ya teman-teman. Nah, eh, dari teori ini ada yang namanya strategy of life, yaitu serangkaian strategi umum maupun taktik khusus yang disediakan untuk bertahan hidup, untuk tumbuh dan juga untuk bereproduksi. Strategi ini membantu manusia untuk memahami bagaimana evolusi leluhur itu terjadi, pun juga terkait dengan bagaimana sih pada akhirnya perilaku dan perkembangan individu saat ini itu bisa muncul. Nah, berkaitan dengan strategic life history ini, ada dua bentuk yang meliputinya. Yang pertama terkait dengan somatic effort. Somatic effort ini merupakan sebuah usaha atau investasi yang dilakukan makhluk hidup untuk mendukung, untuk memelihara, untuk meningkatkan, untuk mendukung potensi dalam proses reproduksinya. Sementara yang kedua adalah terkait dengan reproductive effort atau usaha-usaha reproduktif. Usaha-usaha ini merupakan proporsi usaha atau proporsi energi yang dikeluarkan oleh sebuah organisme, katakanlah manusia, eh, selama proses reproduksi itu berlangsung. Nah, selanjutnya terkait dengan ini ada sebuah pertanyaan begitu ya. Mengapa sih seorang makhluk atau seekor makhluk vertebrata gitu ya, vertebrata jantan, katakanlah misalnya singa atau burung merak, burung merak jantan itu cenderung lebih besar, cenderung lebih menarik gitu ya, dan suka mendominasi dalam kelompoknya. Kita ambil contoh singa jantan. Singa jantan memiliki sura yang lebih indah, yang lebih besar tubuhnya dibandingkan singa betina. Pun juga misalnya burung merak jantan lebih memiliki ekor yang lebih indah, lebih memiliki ekor yang lebih besar, yang lebih memikat dibandingkan eh, apa namanya dibandingkan merak betina gitu. Itu ada mengapa gitu. Padahal kalau misalnya kita melihat situasi di dunia kita manusia, perempuan itu lebih menampilkan dirinya secara lebih menarik gitu. Tetapi kenapa dalam eh, dunia hewan vertebrata justru jantan yang lebih cantik, yang lebih menarik gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan dua hal teman-teman. Yang pertama terkait dengan intrasexual selection, yang kedua terkait dengan epigenic selection. Intrasexual selection merupakan persaingan antara eh, kelompok dalam jenis kelamin yang sama, di mana eh, singa jantan itu saling bersaing antara singa jantan lainnya untuk menunjukkan dominasinya kepada anggota kelompok yang lain gitu ya, atau untuk memiliki untuk memperoleh dominasinya atau posisinya gitu ya. Sementara epigamic selection ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh hewan jantan ini atau singa jantan ini untuk menarik perhatian dari singa betina, karena singa betina ini memiliki posisi yang lebih tinggi atau level yang lebih tinggi terkait dengan investasi reproduksi gitu ya. Seperti yang kita tahu, makhluk betina ini adalah yang bertanggung jawab untuk mengandung, untuk melanjutkan proses reproduksi gitu ya. Dan singa jantan ini untuk eh, melanjutkan proses reproduksinya, dia harus menarik perhatian si singa betina agar dia bisa ikut serta dalam proses reproduksi ini gitu ya teman-teman.
Nah, selanjutnya adalah terkait dengan environmentally convenient strategizing. Environmentally convenient strategizing ini didasarkan pada apa yang dipelajari dan bagaimana informasi yang diterimanya itu dihubungkan satu sama lain. Dengan tujuannya adalah meningkatkan peluang bertahan hidup untuknya dan juga keturunannya. Katakanlah misalnya seorang ibu gitu ya. Ibu ini merupakan sosok yang berpikir strategis, terus juga kemudian merespon kondisi lingkungan dalam cara-cara yang dapat dia gunakan untuk meningkatkan peluangnya bertahan hidup dan juga peluang keturunannya untuk bertahan hidup. Nah, yang terakhir ini merupakan sebuah pertanyaan yang nanti teman-teman harus diskusikan gitu ya, terkait dengan apakah ada persamaan perilaku lintas budaya antara laki-laki dan perempuan gitu ya, terkait misalnya dengan kemampuan spasial, kemampuan intelijensi verbal, apakah ini sifatnya universal ataukah justru ada perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain ketika membandingkan kemampuan ini antara laki-laki dan perempuan. Dan juga terkait dengan aspek lain, misalnya kompetisi dominasi, perilaku agresif dan antisosial, perilaku seks dan mencari pasangan, dan juga pemilihan pasangan. Nanti teman-teman dapat mendiskusikannya dan dapat didiskusikan atau ditampilkan diskusinya dalam forum diskusi yang sudah ditampilkan di Finesa atau yang sudah disediakan di Finesa. Nah, berikut cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya untuk membahas teori-teori gender yang lain. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.